Dirinya merasa kesal dan malu karena ternyata perbuatan istrinya dengan tukang kebun tetangga dan beberapa pekerja bangunan tersebut sudah diketahui oleh tetangga lainnya. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini temanya sedikit nyeleneh namun tetap berakhir di meja pengadilan. Kisahnya dari Asia, tepatnya di daerah Manipur, di negara India yang merupakan negara ketujuh terbesar di dunia. Di sana ada seorang istri yang cantik dan memiliki 2 orang anak, serta suami yang tampan dengan pekerjaan bagus. Namun sayangnya, sang istri tidak setia bahkan sejak dirinya masih bekerja, hingga sang istri kedapatan sering olahraga bareng tukang kebun dan 2 mandor kuli bangunan di dalam kamarnya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini. Ada seorang wanita cantik yang lahir pada tahun 1988 dan aslinya dari Tinsukia, Assam, negara India. Namanya Kafia dan merupakan salah satu wanita lulusan terbaik di kampusnya di kala wisuda. Setelah itu, dirinya bekerja menjadi salah satu karyawan back office di bank swasta cabang Manipur dan pernah juga dinyatakan menjadi salah satu karyawan terbaik tahunan. Pada tahun 2011, Kafia dikenalkan temannya pada seorang pria yang 2 tahun lebih tua darinya, bernama Rayans. Pria tersebut bekerja pada sebuah perusahaan pembuatan alat dan mesin kesehatan skala internasional. Rayans juga terbilang pendiam dan sedikit culun kala itu. Namun, beliau datang dari keluarga yang kaya raya, makanya setelah saling cocok dan berpacaran, keduanya pun menikah pada bulan Juli tahun 2012. Saat usia Rayans 26 tahun dan Kafia 24 tahun. Hubungan antara Rayans dan Kafia cukup baik. Mereka tinggal di daerah elit di Brugar dan kala itu sang suami masih membiarkan istrinya tersebut bekerja supaya tidak bengong di rumah. Beruntung, pada awal tahun 2014 mereka dikaruniai seorang putri yang cantik dan pertengahan tahun 2015 putra kedua pun hadir. 4 bulan setelah anak bungsunya lahir, Kafia kembali bekerja dan anak-anaknya dijagain oleh mertua serta seorang pengasuh bayi. Penampilan wanita tersebut masih saja cantik dan langsing seperti anak gadis. Selain memang rajin olahraga, kelihatannya dia menjaga pola hidup sehat dengan makanan dan tidur yang teratur. Sampai pada awal tahun 2016, ada seorang pemuda yang baru dipindahkan ke cabang tempatnya bekerja di bank swasta itu. Seorang pria tampan bernama Nikhil yang berusia 27 tahun dan nampaknya dia tertarik dengan kecantikan dan tubuh indah Kafia. Awalnya, Nikhil tidak percaya bahwa wanita tersebut sudah menikah bahkan punya beberapa orang anak, sampai teman-temannya meyakinkan. Namun tetap saja dirinya mencoba untuk menggoda perempuan itu. Yang anehnya lagi, ternyata Kafia menyambut godaan pemuda tersebut dan keduanya menjalin hubungan diam-diam di luar jam kantor. Inilah yang kemudian membuat waktu wanita itu habis dan sering pulang larut malam demi meladeni Nikhil. Alasannya banyak banget pada suaminya, seperti rapat kerja, ketemu nasabah mendadak, dan tugas lainnya yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Tentunya Rayans makin hari makin curiga dengan gelagat istrinya itu. Makanya, dia pun kemudian menghubungi salah satu rekan kerja sang istri dan ternyata selama ini tidak pernah tuh ada pekerjaan yang lewat jam kantor. Bahkan mereka bilang Kafia pulangnya bisa lebih awal, sekitar jam 4 sore sudah pulang. Sang suami pun melakukan penyelidikan sendiri dan benar saja dirinya menangkap basah sang istri kala sedang bersama teman kantornya, Nikhil, di sebuah penginapan yang berjarak 5 km dari tempat kerjanya. Saat itu sebenarnya Rayans sangat emosi dan ingin berpisah, namun dia memikirkan anak-anaknya yang masih cukup kecil. Dirinya juga sibuk cari uang, bahkan sering keluar kota dan luar negeri karena pekerjaan. Makanya setelah itu dilakukan mediasi antar keluarga yang membuat Rayans dan Kafia rujuk kembali.
Namun dengan persyaratan bahwa istri tidak boleh pakai handphone selama 1 tahun setelahnya, tidak bersosial media, berhenti dari pekerjaannya, dan fokus mengurus anak mereka di rumah. Semuanya setuju, bahkan Rayans kemudian menjual rumahnya dan pada tahun 2017 dia memboyong anak istrinya pindah ke daerah perumahan yang cukup elit di Manipur. Mereka memulai semuanya dari nol lagi. Kebetulan di daerah komplek perumahan mereka tinggal masih banyak pembangunannya. Bisa dibilang komplek perumahan itu baru dihuni 35%, sisanya masih kosong dan pembangunannya sedang berjalan terus. Walaupun masih 35%, itu jumlahnya ratusan rumah ya. Jadi mereka sudah punya banyak tetangga, minimarket, sekolahan, taman bermain, dan perkantoran juga. Bahkan sejak tahun 2019, karena babysitter lama telah pulang kampung, keluarga ini menerima seorang pekerja baru bernama Manya yang berusia 31 tahun. Wanita tersebut tidak spesialis untuk jagain anak sih, dia juga membantu masak dan membersihkan rumah, karena anak-anaknya juga kan sudah usia 5 dan 4 tahun. Kafia yang urus mereka langsung karena dia sudah tidak kerja lagi. Makanya kini mereka tinggal berlima bersama Manya. Hubungan Rayans dan Kafia juga sudah romantis lagi. Bahkan sang suami sering mengajaknya untuk makan malam secara mendadak dan menginap bersama di hotel mahal. Begitu banyak perlakuan baik yang dilakukan pria itu untuk membuat hubungannya bersama sang istri tetap membara. Mungkin Rayans sadar diri ya bahwa istrinya sangat cantik dan perlu dijaga terus. Padahal Kafia semakin hari juga makin setia dan gak pernah aneh-aneh lagi, fokus pada pekerjaannya untuk urusan anak. Bahkan sudah terbiasa gak pegang handphone, walaupun suaminya nyuruh gak apa-apa kok sekarang kalau mau main sosial media. Wanita itu nurut dan sekedar aja untuk menyapa beberapa teman dan keluarga di Facebook dan Instagramnya. Sampai pada awal tahun 2021, saat gelombang pandemi mulai berkurang, sang suami mulai mendapat tugas lagi di luar negeri. Rayans beberapa kali pergi ke Singapura dan Brunei untuk urusan pekerjaan, dan dalam masa 1 kali tugas, dia bisa pergi selama 2-3 minggu meninggalkan keluarganya. Namun karena sudah percaya sama sang istri, biasanya dia pergi dengan rasa aman. Pada saat itu pula, ternyata sang asisten mereka, Manya, menjalin hubungan dengan salah satu mandor pekerja bangunan yang ikut dalam konstruksi perumahan komplek. Namanya adalah Harsh, yang 7 tahun lebih muda dibandingkan perempuan itu. Manya mungkin mikir makin muda makin keras tegaknya. Awalnya, mereka berdua cuma nongkrong-nongkrong saja di teras rumah. Lama-kelamaan, diajak ke ruang makan, Kafia nggak keberatan dengan hal ini. Bahkan saat dia bertanya, "Kalian pacaran ya?" Keduanya malu-malu menjawab, "Cuma temenan aja kok." Beberapa minggu kemudian, Manya mengajak pria lainnya untuk nongkrong di teras rumah. Namanya Risab, yang berusia 24 tahun, jadi lebih muda 8 tahun dari dirinya. Pemuda ini juga bekerja sebagai pengawas kuli bangunan di kompleks itu namun di bagian lain perumahan. Jadi dia nggak kenal sama pria yang diajak Manya minggu lalu. Kelihatannya mereka mesra, makanya Kafia cuma geleng-geleng kepala saja melihat kelakuan Manya. Tapi dia mikirnya ya biarin aja kali ya, lagi pula mereka sama-sama jomblo semua, asal jangan melakukan hal yang aneh di rumah apalagi sampai terlihat anak-anak. Selang berapa hari setelahnya Manya juga terlihat ngobrol bareng dengan seorang tukang kebun tidak jauh dari situ, bernama Ishan. Tidak jelas apa hubungan mereka tetapi Manya memang terlihat manja jika didekati Ishan. Singkat cerita mungkin karena seringnya Manya membawa beberapa teman prianya tersebut, anak-anak Kafia pun jadi mulai akrab sama para mandor kuli bangunan dan tukang kebun tersebut. Kalau mampir, mereka tuh suka bawa jajanan dan es krim sebagai modal pacaran dengan Manya. Sampai pada awal Agustus tahun 2021, saat Manya mau pulang ke kampungnya untuk seminggu, diizinkan sama ibu majikan. Lagi pula, sudah setahun lebih Manya kerja namun belum pernah izin cuti pulang kampung. Kebetulan saat itu sang suami, Rayans, sering bepergian ke Singapura karena ada proyek pembuatan dan instalasi alat bantu kesehatan pada sebuah rumah sakit di sana.
Disinilah para mandor pekerja bangunan dan tukang kebun itu bola-balik bergantian datang ke rumah kediaman keluarga Rayans untuk mencari Manya. Karena setelah seminggu, wanita tersebut belum pulang-pulang, bahkan nomor handphonenya nggak bisa dihubungi. Ini juga menjadi kekhawatiran, ya, bagi Kafya. Kenapa asistennya tersebut nggak datang-datang? Dia pun jadi rajin ngobrol dengan pacar-pacar Manya, membahas mengenai perempuan tersebut. Dari sini, nampaknya Kafya mulai saling menukar nomor telepon dengan mereka, karena merasa sudah kenal selama 7 bulanan. Jadi mungkin wanita itu merasa aman untuk memberikan nomor handphonenya. Sampai pada pertengahan November tahun 2021, seorang wanita berusia 51 tahun bernama Mira bersama putrinya yang berusia 16 tahun, Sneha, mendatangi rumah mereka yang sedang direnovasi di perumahan tersebut. Ibu Mira protes saat mengetahui salah satu tukangnya bolos kerja saat itu. Namanya adalah Farun yang berusia 26 tahun, namun temannya bilang, bukan bolos, Bu. Palingan di rumah pacarnya tuh, rumah depan di Blok D. Segera, Ibu Mira menuju rumah yang ditunjuk bersama putrinya. Ternyata itu rumahnya Kafya, tapi pintunya tertutup. Kedua wanita itu main masuk saja melalui pagar depan lalu berjalan dari pekarangan sebelah rumah. Mereka mikirnya, pasti Farun lagi pacaran sama asisten di rumah ini di dapur. Namun, saat melewati jendela samping, mereka kaget dengan apa yang dilihat. Saat gorden terbuka setengah, nampak Farun sedang bermesraan dengan Kafya. Mira dan putrinya langsung kabur tanpa berani melabraknya. Sebenarnya, Mira tidak mengenal Kafya, namun dia yakin bahwa wanita yang dilihatnya itu bukanlah asisten rumah tangga. Pasti itu nyonya rumah, makanya kemudian dia nanya-nanya kepada manajemen perumahan dan akhirnya tahu bahwa pemilik rumah tersebut adalah Rayans dan Kafya. Fotonya cocok dengan wanita yang mereka lihat di balik gorden bersama Farun. Mira pun memaksa pihak manajemen memberikan nomor handphone Rayans. Awalnya nggak dikasih, namun karena wanita itu mengancam lapor polisi bahwa telah terjadi hal-hal yang aneh di komplek perumahan tersebut, akhirnya dikasih juga. Dari sinilah Ibu Mira menghubungi Rayans dan menceritakan apa yang dilihatnya. Bahkan wanita itu menyuruh ngecek aja CCTV rumah seandainya mereka punya. Hal ini pun disetujui Rayans dan dirinya langsung pulang ke Manipur pada pertengahan Desember tahun 2021. Anehnya, setiba di rumah dan saat dirinya mengecek CCTV, tidak ada rekaman di 10 hari terakhir. Makanya kemudian dia marah kepada Kafya, yang beralasan bisa saja CCTV sedang rusak. Keesokan harinya, masih di bulan Desember tahun 2021, Rayans mendatangi pihak manajemen perumahan dan meminta rekaman CCTV yang kebetulan ada di jalanan dekat gerbang rumahnya. Mereka pun menunjukkan dan benar saja, dalam waktu 10 hari terakhir, ada 4 orang pria yang masuk ke rumahnya baik sore dan malam hari kemudian keluar lagi setelah 2-3 jam berada di sana. Rayans yakin mereka menemui istrinya karena Manya, sang asisten kan udah nggak ada kabar selama 2 bulan. Isi rumahnya cuma istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Rayans pun pulang dan marah-marah kepada istrinya. Kafya sepertinya nggak sanggup menjawab semua pertanyaan sang suami mengapa mandor dan kuli bangunan, serta tukang kebun tersebut sering mampir ke sana selama berjam-jam. Dia cuma bisa menangis dan meminta maaf. Entah sudah emosi atau hilaf, pria tersebut menekankan tangannya sekuat tenaga pada leher istrinya sampai lemas. Saat berhasil lolos, Kafya segera lari ke dapur dan mengambil pisau. Karena suaminya mendekat, wanita itu pun menyerang ke arah dada Rayans sampai dia pingsan. Karena panik, Kafya keluar rumah dan memanggil beberapa tetangga. Semua berdatangan dan segera membawa Rayans ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, Kafya kemudian menelpon ibunya, menitipkan anak-anaknya, dan menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Investigasi pun dilakukan. Setelah menjalani masa perawatan hampir seminggu, beruntung nyawa Rayans masih bisa terselamatkan. Dirinya merasa kesal dan malu karena ternyata perbuatan istrinya dengan tukang kebun tetangga dan beberapa pekerja bangunan tersebut sudah diketahui oleh tetangga lainnya karena omongan Ibu Mira.
Selain itu, dia juga murka karena hal ini terjadi untuk kedua kalinya, istrinya tidak setia dan gak bisa dipercaya. Kafia mengaku menyesal dengan semuanya dan beralasan bahwa sering ditinggal oleh suami dinas luar negeri adalah motif utama dirinya bermain dengan pria-pria yang sebenarnya adalah teman asisten rumah mereka, Manya. Namun, selama ini karena sudah akrab dan sering ngobrol, makanya tumbuh rasa suka antara Kafia dengan pemuda-pemuda tersebut yang berusia antara 24 sampai 30 tahun. Rayans juga kemudian melaporkan para kuli bangunan tersebut karena berbuat hal tidak pantas di rumahnya. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi dari CCTV, keterangan beberapa tetangga, serta pengakuan Kafia, ada 1 orang tukang kebun dan 3 orang pekerja bangunan yang tiap hari datang dan melayaninya. Mereka adalah Harsh usia 25, Risap usia 24, Farun usia 26, dan seorang lagi Isyan usia 24 tahun. Walaupun bekerja di satu lingkungan perumahan yang sama, mereka tidak saling mengenal karena mengerjakan bangunan di titik berbeda. Bosnya juga tidak sama bahkan kalau mampir menemui Manya dulu juga di saat yang berbeda, jadi sepertinya Manya sudah mengatur waktunya agar para pemuda itu tidak datang bersamaan. Namun, mereka mengaku awalnya justru Kafia yang merayu dan akhirnya mau juga, tapi wanita tersebut menolak dan mengatakan hal yang sebaliknya. Sang pengacara yang mewakili mengatakan bahwa kliennya, Kafia, sama sekali tidak punya rencana untuk menyakiti suaminya di hari kejadian. Hal tersebut terjadi secara spontan untuk membela dirinya, dengan beralasan dia wanita lemah, tidak berdaya, dan berusaha melindungi diri. Tameng inilah yang mereka ajukan supaya ibu 2 anak tersebut terhindar dari hukuman yang berat. Walaupun hal ini kemudian diiyakan oleh sang suami karena dirinya emosi. Sampai pada bulan April tahun 2022, di Pengadilan Tinggi Kota Manipur, hakim menyatakan bahwa sang istri Kafia bersalah dengan tuntutan tindakan kejahatan, yaitu membela diri dan penyerangan. Wanita tersebut dijatuhi hukuman penjara maksimal 7 tahun dan tambahan atas perbuatan tidak pantas selama 4 bulan kurungan. Hal tersebut juga berlaku bagi Harsh, Risap, Farun, dan Isyan, yang dikenakan sanksi karena perbuatan tidak pantas. Mereka masing-masing mendapatkan hukuman 8 minggu kurungan atau 2 bulan penjara, dan tidak ditempatkan pada sel yang sama. Sampai akhirnya sang suami, Rayans, terpaksa pindah rumah lagi dan tinggal bersama orang tuanya, biar anak-anaknya ada yang jagain kalau dia tugas ke luar negeri. Dirinya pun berterima kasih pada Ibu Mira yang menjadi awal mula terkuaknya semua rahasia ini, karena info dari dia kelakuan buruk istrinya bisa terbongkar. Sementara sampai sekarang sang asisten rumah, Manya, tidak terdengar kabarnya lagi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?